Shalom warga kerajaan. Barang siapa mengasihi sang raja, pasti suka dan mencintai perintah-perintahnya. Contoh yang sangat jelas ada dalam kehidupan dua saudari, Marta dan Maria. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38, ada seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ada saudaranya Maria, ada Lazarus. Tapi Maria ini duduk kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. She loved the word of the king. Dia menikmati semua yang diucapkan from his graceful lips. Dari kata-kata yang luar biasa. Kita tahu untuk jadi sahabat raja mesti ada kesucian hati dan mulut kita penuh dengan anugerah ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, bahkan dia protes. Bagaimana keadaan saudara? Saudara melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Melayani Tuhan yang dilakukan oleh Maria, melayani pekerjaan Tuhan. Yang baik juga dilakukan oleh Marta. Dan Yesus tersenyum, saya bayangkan, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri, khawatir, ya, troublesome dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Perhatikan, one thing is needful. Dalam dunia ini banyak orang itu hidupnya terlalu canggih. Ngurusi banyak perkara termasuk ngurusi orang lain. Firman Tuhan berkata jaga diri, jaga pengajaran, jaga kawanan. Tapi hanya satu, Maria telah memilih hidup ini adalah pilihan. Karena itu pilih untuk mengambil waktu. Saya pernah dalam satu kesempatan, saya merasa capek. Bahkan hampir-hampir burn out. Kenapa? Khotbah kiri kanan ngajar terus, ngajar STT dan sebagainya. Tetapi saya kurang duduk dan menikmati perkataan sang raja. Hidup adalah pilihan. Maria memilih yang terbaik, the best. Saya sering berkata, that good is the worst enemy of the best. Saya ulangi ya, bahwa yang baik itu musuh terbesar dari yang terbaik. Hidup adalah pilihan. Karena itu saudaraku, selama 2 tahun ini yang saya lakukan, saya kaya dengan firman Tuhan. Karena saya mendengarkan kembali hamba-hamba Tuhan. Bahkan sudah bersama Tuhan seperti Derek Prince, saudaraku. Orang berkata, oh sudah mungkin out of date. Tidak, firman Tuhan itu kekal. Ya, saya mendengarkan pengkhotbah hebat seperti Jensen Franklin dan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya banyak belajar dan saya menerima dan memilih yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak bisa diambil. Sekali masuk, saudaraku, seperti Maria, ibu Yesus, menyimpannya di dalam hatinya. Semen kita tidak bisa simpan di dalam kolam renang, tentu saja. Ya, tapi gudang yang tidak lembab. Demikian juga hati manusia telah disiapkan untuk menerima bukan cuma firman huruf kecil F-nya, tapi sang firman, yaitu Kristus itu sendiri. Karena itu saudaraku, pilih yang terbaik. Pilih yang tidak bisa diambil daripada kita. Dan saya sendiri pernah mengalami, yaitu mengalami troublesome ya. Saudaraku, banyak hal yang akhirnya saya mengambil beberapa prioritas. Yang ini tidak perlu saya layani. Saya pikir dulu kalau saya sibuk itu yang terbaik. Enggak. Sekarang saya pilih mana yang bisa jadi keuntungan buat orang lain, beneficial, dan yang lebih penting, keluarga lebih dulu. Kelompok kita, keluarga kita dulu, rock ministry, baru melayani yang lain. Kalau saya diminta orang, doakan dong saya lagi ulang tahun, lagi ini, berarti saya nanti tidak akan ada di rumah. Karena itu mari belajar kepada Maria. Yesus berkata, dia telah memilih yang terbaik. Ketika dia devour, ketika dia feed herself dengan suara perkataan sang raja, dia mengalami kekayaan rohani. Karena tidak heran bagaimana dia, yaitu justru bisa memberikan persembahan yang terbaik, minyak narwastu yang paling mahal harganya, dan mempersiapkan buat penguburan Tuhan Yesus. Beberapa hari lagi kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Rejoice in the Lord. Amen.
Haleluya, puji Tuhan. Shalom. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saya bahagia bisa bertemu Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam ibadah di tempat ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bangga punya Raja di atas segala raja. Raja yang besar, Raja yang kekal, Raja yang hidup, hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan, hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji-muji nama-Mu. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau melawat kami, ketika Engkau hadir di tempat ini, ada kemenangan bagi kami. Ada jalan keluar, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada berkat yang Tuhan Yesus Kristus curahkan bagi umatnya di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa percaya menerimanya, mari katakan amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib, yang hebat pagi ini. Haleluya. Kita akan memuji Dia, bersuka cita sebab Dia ada di dalam kita. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Engkau jadikan kami biji matamu, bahkan Engkau terus memahkotai kami dengan seluruh kebaikan-Mu. Sekalipun kami tidak baik, Engkau terus memahkotai kami, Tuhan. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah menarik perkataannya, kasih setianya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan ya Tuhan. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya. Engkau sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal padamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengogohkan segala-galanya. Terima kasih Roh Kudus, saat ini hamba percaya Engkau sebagai penolong. Dalam pemberitaan kebenaran firman, apa yang hamba siapkan tidak ada apa-apa kalau Engkau tidak menyempurnakan sesuai perkataanmu Tuhan. Kami percaya semua orang yang menyambut, menerima serta bersuka cita di dalam melakukan perkataan Sang Raja akan menerima janji Tuhan di dalam Kejadian 12. Tuhan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terpujilah engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, tidak terasa saya bersuka cita. Sebab kurang lebih 2 tahun saya tidak ketemu. Mungkin ada sudah ketemu, ada yang tidak ketemu. Tapi kita bersyukur sebab Tuhan terus menjaga kita dari malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit pada masa-masa COVID. Bahkan saya percaya Tuhan selalu menjaga keluar masuk kita sampai selama-lamanya. Topik khotbah hari ini saya ikuti arahan dari pusat. Untuk tema April sampai dengan Juni, Grace to live for the King, kasih karunia untuk hidup bagi Sang Raja. Ini mengingatkan kita bahwa mari terus, kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, bukan untuk memuaskan kedagingan kita, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tema bulan ini, Delighting in King's Word, bersuka cita di dalam perkataan Sang Raja yang kita kenal yaitu Yesus Kristus. Banyak perkataan-perkataan yang baik, banyak perkataan-perkataan dari motivasi, motivator atau dan sebagainya. Tapi hari ini perkataan daripada Sang Raja bukan kata-kata biasa, tapi perkataan ya dan amin. Segala sesuatu kepastian dari Tuhan. Itu lantai bilang, dia tidak akan menarik perkataannya yang penuh janji dan harapan. Baik untuk masa ini, masa depan kita, bahkan punya harapan sampai kekekalan. Saya pelajari, saat seorang bersuka cita menyambut dan menerima, bukan hanya menerima, serta bertindak untuk melakukan perkataan dari Sang Raja Yesus Kristus, pasti akan mengalami perubahan kehidupan 180 derajat. Termasuk saya. Ada yang termasuk? Kita ini semua kalau dibilang golongan sampah. Tapi oleh karena perkataan Sang Kristus, maka kita berbalik dari kehidupan dosa menjadi diberkati. Inilah yang dikisahkan di Paulus, ya, di jemaat Tesalonika. Itu ayat 6, Tesalonika 1 ayat 6 berkata, dan kamu telah menjadi penurut kami. Dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat,
kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada waktu turun perkataan Sang Raja Yesus Kristus, maka seseorang, khususnya di dalam cerita ini, Paulus mengatakan jemaat Tesalonika menjadi penurut apa yang dikatakan Paulus, bahkan apa yang dikatakan Tuhan. Bukan sampai di situ saja. Dia berkata di ayat 9b, bagaimana kamu berbalik dari berhala-hala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Berhala-berhala di sini bukan kita menyembah patung, bukan kita masuk ke kuil dan sebagainya atau bentuk fisik, tetapi berhala-berhala di sini di luar tidak fokus kepada Tuhan, itu sudah berhala. Selanjutnya dikatakan di ayat 7, sehingga dampak dari di atas, sehingga kata sehingga berarti ini loh, pada waktu kamu menuruti perkataan Tuhan dan berbalik daripada dosa, kamu telah menjadi teladan. Itu tadi saya bilang, tidak terbantahkan. Motivasi, motivator bisa merubah saya, tetapi tidak selama-lamanya. Tapi pada waktu kita ketemu perkataan Sang Raja, kita sambut dengan sukacita, kita sudah menjadi teladan. Untuk semua orang yang percaya, bukan hanya di lingkungan kita, wilayah Makedonia dan Ahaya. Nah, selanjutnya setelah menjadi teladan, pada akhirnya menjadi kesaksian. Kita orang Kristen terlalu banyak bersaksi. Tidak bisa, bersaksi boleh berlalu. Tetapi kesaksian hidup itu merupakan lifestyle. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, berkumandang. Kalau pakai toa itu seperti di tetangga kita, halo, berkumandang. Di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu. Keteladan imannya jemaat Tesalonika kepada Allah. Sehingga kami, tim dari Paulus, tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah, inilah bagian yang menunjukkan ya bahwa suatu hasil dari jemaat Tesalonika menyambut dan menerima perkataan Sang Raja. Itu bisa kita rangkum. Bisa Nick? Slide ke-6. Dapat ya? Kok saya tidak dapat sini ya? Ya. Nah, tema bulan kita di Lighting in Kingsworth, bersukacita dalam perkataan Tuhan. Itu yang tadi saya rangkumkan. Orang yang bersukacita bukan hanya menerima, mendengar, tapi bertindak. Dia akan menjadi peniru yang baik. Peniru di sini sebenarnya penurut atau peniru, karena ini ada hubungannya, nanti saya kasih judul. Berbalik dari berhala kepada Allah, menjadi teladan, menjadi saksi hidup. Inilah yang tema yang diinginkan oleh penatua senior kita, itu kita hidup oleh kasih karunia kepada Sang Raja. Nah, saya punya kesimpulan sendiri bahwa dari pemberitaan Paulus sangat ditentukan respon hati daripada jemaat Tesalonika. Setuju? Dia sambut dengan sukacita. Hari ini kita lagi mendengar, mungkin via saya, tapi kita lagi mendengar perkataan Sang Raja. Sudah berapa lama kita bertobat? Sudah berapa lama kita terus ibadah? Mungkin kita hari ini dengar, hari Minggu kita tambah di dunia. Bahkan kita maha hadir di berbagai ibadah dan sebagainya. Tetapi makna daripada perkataan Sang Raja kita tidak dapatkan. Karena kenapa? Respon hati kita tidak bersukacita. Nah, dari sini saya dapatkan lagi. Ternyata dari tadi Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan 10 ada satu kunci saja. Saya kagum dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah suruh kita bertele-tele. Tuhan tidak pernah kasih kita kata tersembunyi.
Tuhan tidak pernah itu kasih kabur-kabur kata. Satu perkataan dapat 4 berkat. Nah 4 berkat inilah akan menjadi victoria bagi Tuhan. Di 1 Tesalonika ayat 1 ayat 6 berkata, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba kita cari terjemahan lainnya. Karena tadi saya pakai kata peniru, imitator. Tidak ada yang baru di sini, di muka bumi tidak ada yang baru. Dan Tuhan bagi saya, Tuhan bilang kamu jangan mencipta deh. Kamu bukan maha pencipta. Cukup kamu tiru. Mungkin gembala kita tiru apa yang baik. Mungkin di rumah coba anak-anak tiru kelakuan bapaknya. Bapaknya perokok, anaknya juga perokok. Kenapa kau merokok? Bapak tuh kok merokok. Kenapa kau berbohong? Papa tuh berbohong. Bohong sama mama tuh. Baku tipu menipu. Bukan peniru, tapi tipu menipu. Di sini tidak ada sana. Di dekat Salomo sampai di sana dan sebagainya, itu ujungnya di situ. Tidak ada di sini, tidak ada sini. Maka izinkan saya memberi judul khotbah, menjadi peniru yang baik. Siapa mau menjadi peniru yang baik? Haleluya. Yang mengangkat tangan, katakan gini loh, saya jadi peniru yang baik. Yang diam, yang tidak setuju tidak perlu. Karena bagi saya tidak ada untung dan ruginya. Tadi saya berbicara tentang respon hati. Ulangi, siapa mau menjadi peniru yang baik? Katakan, saya jadi peniru yang baik. Kalau saya lihat peniru, berarti ada 2 pihak. Satu peniru, satu yang ditiru. Nah, kalau dalam konteks ini, saya percaya bahwa orang yang ditiru itu pasti punya sesuatu. Betul? Ada satu waktu saya ingat, waktu saya ujian karena saya kan di swasta, maka harus di ujian pemerintah. Jadi saya duduk, kebiasaan saya kalau ujian, saya suka duduk di depan. Kenapa? Orang duduk di belakang itu pasti meniru. Nah saya ini tidak bisa meniru. Karena pernah mungkin trauma, waktu saya SMA didapat kak meniru. Didapat kak meniru, baru kata enggak, dikasih saya angka 0. 0 besar. Sudah begitu lagi, Gang, diumumkan pada waktu hari Senin. Tak bangkaku kodong. Dan mulai saat itu kalau saya meniru nekereka. Padahal temanku di tangannya mi ada, di pahanya ada mi. Semua bahkan lintingan-lintingan, mestinya lintingan itu buat merokok, dia pakai meniru kan. Nah jelas di sini peniru yaitu jemaat Tesalonika. Dia katakan kamu jadi penurut Paulus dan Tuhan. Nah bayangkan diikuti Makedonia dan Akaya meniru jemaat Tesalonika. Saya setuju kalau kita saat ini meniru Paulus apa yang dibuat. Siapa yang setuju? Tidak setuju ya. Kalau saya bilang kita bisa tiru Tuhan Yesus. Nah masalahnya Tuhan Yesus kita tidak pernah ketemu sobat. Kita hanya ketemu pun Paulus di firman. Nah ini saya lagi kasih tahu. Ini saya baca firmannya, dia bilang. Jadi sebenarnya kehidupan kekristenan itu tiru meniru. Kalau bisa berbicara dampak membawa pengaruh. Bukan apa? Jatuh menjatuhkan. Itu dari sana, bukan dari kita.
Saya percaya Paulus menjadi peniru yang baik. Kenapa? Di Kisah Para Rasul 9, sementara ia berkor-kor hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, bahkan dikatakan di Galatia 1 ayat 11 kontradiktif, berbalik. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. Artinya langsung Paulus dapat pewahyuan daripada Tuhan. Karena itu aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Perubahan kehidupan seorang pembunuh menjadi rasul yang diurapi oleh Tuhan. Apalagi perubahan hidup. Supaya bukti waktu kita meniru apa yang dikatakan ini, kita sepakat ya dan amin. Teladan pelayanan Paulus. Kisah Para Rasul 20 ayat 20, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang kasih karunia Allah. Dia hanya berpusat kepada Tuhan. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 20 ayat 20-21, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di buka umum maupun dalam perkumpulan-kumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orientasinya kepada jiwa. Kita tidak, maaf, bukan di sini. Saya tidak bilang di sini. Gereja orientasinya kepada iwang. Kalau orang kaya masuk, dilayani dengan baik. Kasihan orang dari kampung, jauh ujung di situ kalau datang. Tidak dilayani dengan baik. Karena kenapa? Orientasi mereka bukan jiwa, tetapi bukti nyata. Gereja mana berdampak, maaf. Sekalipun digaungkan, kemarin saya sih bukan peserta dari meeting, tapi ikut ke Toraja, dikatakan bahwa kita akan, kalau salah coba dikoreksi Pak Robert, saya cuma dengar katanya kita punya rencana atau target ada 1000 gereja. Buat apa banyak gereja, bos? Segelintir ini aja kita tidak membawa dampak, kita bukan peniru. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskan. Sadar bahwa pelayanan adalah milik Tuhan. Kita bukan sana, bukan sini. Kebetulan puji Tuhan di masa COVID ini kita sudah ada 3 tempat di MTP, di Perintis minggu kemarin baru diresmikan atau perdana on-site. Terus di sini 3. Nah, mestinya kita sadar pelayanan itu bukan milik daripada penatua. Pelayanan itu bukan milik Pak Jonathan. Pelayanan itu bukan milik Pak Ben, bukan Frans, bukan siapa. Bahkan pelayanan ini pun bukan buat saya. Itu semua daripada Tuhan. Jujur saja sebenarnya saya mau tolak khotbahnya. Karena saya tidak siap. Tapi saya ingat pelayanannya ini Tuhan. Bukan Kak Ina yang telepon saya berkali-kali. Saya tidak siap. Saya bilang, Tuhan kalau saya tidak siap, kau bantu saya Roh Kudus. Apa yang bisa saya buat? Dan terbukti pelayanan Tuhan, saya bisa berdiri kok. Saya tidak kagok, saya tidak apa. Karena saya tahu pelayanan Tuhan.
adalah kesatuan tubuh. Kisah Rasul 20 ayat 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Kita sadar bahwa kita adalah satu tubuh. Kalau kelingking sakit, otak yang besar ini pasti akan terasa sakit. Mungkin orang kecil ini sakit, terus yang besar ini yang punya sesuatu, kalau tidak sakit dia enggak ngeh. Maaf, kita bukan peniru yang baik. Coba lihat sekeliling kita, ada tidak sadar tidak? Ada di anggota kita berjuang sendiri. Mungkin anak sekolah, uang anak sekolah dan sebagainya. Mungkin ada keluarganya sakit, uang pun tidak. Nah, mestinya gereja hadir di tempat ini. Bukan hanya di tempat ini kita duduk-duduk, maaf, supaya jangan saya dipanggil khotbah lagi, supaya kita keluar melayani seperti yang Paulus. Maka dampaknya kita dapatkan. Maka roh yang kita sandingkan, status roh kita dapat. So, siapa peniru berikutnya? Jemaat Tesalonika menjadi peniru yang baik karena meniru pelayanan daripada Rasul Paulus. Ada yang bisa bantu saya? Siapa penerusnya? Saya sengaja kasih tanda tanya. Menjadi peniru daripada Paulus dan Tuhan Yesus siapa? Ada yang bisa bantu saya? Saya penerus. Meniru apa yang dibuat oleh Paulus, apa yang dibuat oleh Yesus. Sebab saya tahu sebelumnya di ayat Tesalonika dikatakan, Ia memilih kamu, bukan kita yang pilih. Jadi tenang aja kalau kita jadi peniru yang baik, bukan kekuatan kita, tapi semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong, bukan kita. Nah, yang kita butuhkan itu hati kita aja, respon kita aja. Justru itu dari hati semua terpancar kehidupan. Kalau hati kita tidak merespon yang baik, tidak ada yang baik daripada Tuhan bisa menjadi bagian kita. Kalau kita tidak punya sesuatu, bagaimana kita bisa bagikan? Jadi sebenarnya dimasuk peniru ini estafet. Kalau saya gayanya meniru, di belakang saya meniru. Tapi coba, ada pernah enggak mengalami permainan, di sini bicara A, lanjut, akhirnya hilang. Hilang maknanya. Pada kekristenan begitu. Nah, dari pelayanan, perubahan kehidupan daripada Paulus dan teladan pelayanan dari Paulus, saya menemukan 2 poin aja. Sudah dosa banyak. Saya rangkum, ini yang saya dapatkan 2 poin saja. Gampang kan? Jangan hafal, kalau kita ujian 10 poin, aduh, hilang. Hanya 2 poin. Poinnya apa? Hah? Apa? Copy paste, betul. Tapi ingat, kita copy paste, tapi kita bukan yang asli. Kita bukan Tuhan, kita boleh tiru, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya percaya bahwa setiap orang butuh keselamatan. Kalau ada di antara kita hari ini belum mempunyai iman Kristus, ayo terima Yesus sebagai juru selamat dan bersedia untuk dibaptis. Itu tanda bahwa iman Kristus kita sudah terima. Bahkan ada orang berkata bahwa keselamatan datangnya dari perbuatan baik. Bagus.
Tapi Efesus 2 ayat berkata, sebab karena kasih karunia. Kasih karunia artinya kamu tidak mampu untuk menyelamatkan dirimu. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan dirimu? Kamu sendiri adalah orang berdosa. Diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kembali lagi, kita dikasih modal untuk meniru sesuatunya, bukan kita buat. Kita hanya menerima saja. Kalau kita hari ini kita dikasih kasih karunia, menerima iman dari pemberian Tuhan Yesus, ini juga apa yang kita terima untuk kita estafetkan, kita menirukan kepada orang lain. Kamu lihat, saya dulu penyembah berhala, ada judi, ada minum, ada apa, penggosip, pengapa, semua. Hari ini coba lihat, saya pembawa kabar baik. Orang yang bertengkar saya selamatkan. Nah ini yang mesti disampaikan. Poin kedua, kasih. Alkitab senantiasa memperlihatkan bagaimana cara kasih itu bekerja. Nah inilah kasih daripada Tuhan Yesus. Dia sebutkan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berlawanan dunia mengatakan bahwa memandang kasih itu sebagai emosi. Pada waktu orang baik, saya baik. Emosi. Pada waktu orang itu menguntungkan, maka saya mengasihi dia. Itu barter. Tetapi Yesus bilang tidak. Kamu yang berdosa, kamu yang akan dihukum, kamu yang terkutuk. Ini loh saya, gantikan kamu. Itu bukti bahwa kasih Allah sempurna. 1 Korintus 13 ayat 8 berkata bahwa kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan pun juga akan lenyap. Tapi itulah, kejarlah esensi sesuatu yang hakiki, yang tidak bisa musnah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, itu kasih. Amin. Nah tadi kasih kepada Allah, kasih Allah kepada kita. Berarti kita sudah punya modal kasih lagi dong. Ya sudahlah, itu tadi gambar tadi. Dikatakan bahwa kasih Tuhan, kasih manusia. Nah kalau kita sudah punya modal kasih, kita terima, ya tinggal kasih kepada sesama kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, bukan berasal dari Liana. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau tidak mengasihi berarti kita tidak terima Allah dan tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tanpa kasih tidak mungkin bisa terjadi iman. Iman tanpa kasih nol. Jadi kalau mau mungkin ibaratnya analoginya begini loh. Mata uang yang berlaku di muka bumi ini ada dua. Muka belakang. Kalau coba mako pergi belanja atau kopi menabung di kantorku. Bawa ke uang palsu nah. Uang palsu artinya satu sisi. Ku tangkap kau. Walau kau bilang hamba Tuhan kah Nanti saya bilang tantara kok kah. Bawa, nggak berlaku, mesti dua sisi. Seorang yang beriman kepada Kristus, pasti dia memiliki kasih. Cuma kasih ini perlu terus dilatih. Tidak segera, ada tindakan demi tindakan yang harus kita lakukan. Coba kita lihat slide berikutnya. Saya percaya kalau tipe-tipe ini sudah pasti bukan peniru yang baik. Nah ini menggambarkan di 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, masa-masa kesukaran akan berjalan.
Bukankah hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit? Sehingga itu dibilang di Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya. Apalagi hamba uang. Nah, bayangkan kalau mencintai dirinya, biasanya itu dia sombong. Sudah sombong, Pak Garat tak lagi. Sudah Pak Garat tak lagi, pakai kintaki lagi. Terus apa lagi? Pembual lagi. Atau apa lagi? Banyaknya, malas gak baca. Coba dilihat. Apa lagi? Pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Satu bulan yang lalu saya ditelepon. Saya ditelepon oleh bekas pemimpin saya yang tertinggi. Karena kesulitan dan sebagainya, dia minta tolong. Saya berinisiatif menelpon orang-orang yang pernah menikmati kebaikan daripada bos saya. Saya coba telepon, tidak ada satupun yang menanggapi. Inna illahi wa inna rojin. Oh Tuhan. Dan puji Tuhan, karena saya tahu, saya respect kepada orang yang mendudukkan saya pada posisi yang tinggi. Maka saya membantu. Dan biasanya kalau kita bantu begitu menjadi bahan pembicaraan. Tolong Mudi, kenapa kok kasih dia banyak? Hei, kita ini siapa? Itu kan semua dari Tuhan. Dipakai orang untuk memberkati kita, kita lanjut lagi dan sebagainya. Atau putar-putar di semua. Asal jangan pusing, kita putar tidak. Semakin kita memberi, semakin luas area kita. Seperti obat nyamuk, dibakar pelan-pelan, masuk habis ruang lingkup kita. Nah, kita belajar. Peniru yang baik. Kasih, Allah adalah kasih. Nah, kalau Allah ada dalam hidup kita, pas kita sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, ini lawan. Jadi sekarang kita posisi di mana nih? Jangan di tengah-tengah. Nah, kalau di tengah-tengah kok ditabrak kok, Gang. Ditabrak dalam bentuk apa? Firman bilang apa? Dimuntahkan kok. Tidak bisa. Kalau kau panas-panas mau kau, Gang. Kalau kau mau berdosa, buat mau kau dosa-dosa dulu. Tiba-tiba kau mati, waduh. Nah kalau kau mau baik-baik, tidak bisa. Tidak bisa ada di tengah-tengah. Kalau kau mau jadi orang baik, jadi orang baik. Sekalipun kau mengalami ya kesusahan ke apa, jadi orang baik sudah. Selesai. Nah, ini dua orang. Kita mau berteman sama siapa nih? Dua orang ini. Siapa yang di posisi kiri? Peniru yang tidak baik. Angkat tangan. Tepuk tangan. Siapa posisi di sebelah kanan? Angkat tangan. Cocok banyak. Nah, karena kenapa? Peniru yang tidak baik itu apa dikatakan di bawah? Coba keluarkan dia. Jauhi mereka. Kalau ada penggosip, jauhi dia. Karena itu virus. Kalau ada orang pelit, gimana dia? Kunci di kamar. Jangan kok keluar. Kita itu makhluk sosial. Hari ini saya traktir, besok kau, jangan kok hitung-hitungan, Gang. Sudahkah kita menjadi peniru yang baik? Kita yang menjawab. Saya tidak bisa menjawab. Tapi coba ya, kita bermain ya, permainan meniru. Siapa mau ikut? Saya kasih hadiah 10 jalan kote. Tadi saya mau bawa uang, nanti dibilang kita judi Pak Robert Mareki. Dia lapor ke Kak Ina, hancur kita. Jadi lebih baik saya bilang 10 jalan kote. Siapa mau bermain? Saya pilih 2 orang. Berdiri.
Tapi cepat ya. Dan menjadi pengamat. Dimulai satu dulu. 3 orang. Biar nanti saya bonus. Kan setiap pembelanjaan 10 jalan kote dapat 1. Kopi di Lasindrang. Jadi biar tawa 1 mau bonusnya. Ya, kita mulai. Kau ikut ya, buka maskermu. Simak baik-baik, dimulai dia dulu ya, tenang. Saya bacakan, kamu tiru. Ya. Kakak tua milik kakak tertua kakekku sama dengan kata ketua milik kakakmu di Kolaka Kaweni. Tidak bisa. Ini permainan meniru. Kakak tua milik kakekku. 1, 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. T. Orang bilang drop. Silakan ulang ya. Oke. Kakak tua milik kakak tertua kakekku sama dengan kakak tua milik kakakmu di Kolaka Kaweni. Saya simpulkan kenyang. Tepuk tangan. Sama. Saya lagi bukan bermain. Kita bermain meniru. Bayangkan firman Tuhan ini jelas, singkat, padat, transparan. Kita masih lupa-lupa. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Kita lupa. Nah itu yang dibilang, tapi kalau saya catat, saya bisa ulangi. Saya ulangi ya. Kakak tua milik kakak tertua kakekku sama dengan kakak tua milik kakakmu di Kolaka Kaweni. Karena saya catat. Nah demikian firman Tuhan juga mesti kita catat. Sekarang, sudah selesai ya? Sudah mau selesai? Jangan kau kasih saya begini, padahal saya mau permainan, ketawa-ketawa dulu orang toh. Karena dari tadi nanti orang marah saya. Jadi biar saya tutup dengan permainan. Jeff, kau yang jawab. Berdiri kau Jeff. Jadi mereka 2 orang gugur, tambah 1 orang lagi bisa menebak. Langsung ya, siapa yang duluan dia pemenang. 10 jalan kote, bonusnya kepada jamak kok deh. Buah apa paling durhaka? Durian. Kau tidak termasuk permainan. Kau pikir saya bisa rugi 10 jalan kote? Kau pikir Ardi saya mau kasih kau bonus 1 biji? Nihe. Tapi tidak apa-apa kau menjawab. Tapi tidak ada hadiah, kau mau? Nah biasanya orang kalau tidak hadiah dia tidak mau menjawab. Apa tuh? Melon kundang. Yang terakhir. Spontan aja. Hewan yang paling kurang ajar. Tidak ada toh? Kutu. Injak-injak kepala. Saya tahu kalian ini di sini tidak bisa jawab karena tidak bakutu. Jadi pertanyaan ini saya mesti jangan taruh di sini, saya taruh di daerah. Pasti dia jawab. Hewan yang paling kurang ajar itu kutu. Nah jangan sampai kita jadi kutu. Tapi percayalah, semua orang punya kemampuan untuk meniru apa yang Tuhan bilang.
Karena kita serupa gambarnya. Hanya saja perlu respon hati kita, maka kita akan menerima. Slide terakhir, inilah saya selalu rangkum. Jadi sebenarnya sudah, kamu tidak usah dengar yang terakhir-terakhir, cukup yang ini aja. Peniru yang baik itu kita bisa baca di 1 Tesalonika ayat 6, 1 Korintus 13 ayat 4-7. Nah pada waktu kita menjadi peniru yang baik, kita akan respon perkataan dari Sang Raja, yaitu beriman kepada Kristus, di Yohanes 14 ayat 6, Efesus 2 ayat 8. Yang kedua, memiliki kasih, kita terima kasih daripada Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, kepada sesama, Yohanes 1 4 ayat 7 dan 8. Dan semua ini berbicara apa? Kita akan dapatkan ini. Multi kasih karunia, grace to live for King, Soli Deo Gloria. Segala puji, kehormatan, kemasyuran hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar, bahkan kami sudah bermain, kami ketawa-ketawa. Tapi kami percaya Tuhan, biar firman ini terus bergema menjadi berkat buat jemaat-Mu saat ini. Bahkan orang yang mendengar Engkau berkati terus Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat pelayanannya Ibu Liana. Sangat memberkati kita. Habis ini saya mau minta Ibu Liana traktir saya. Ya. Nanti kita gantian gitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mohon perhatiannya untuk beberapa penyampaian. Yang pertama, kita tidak mengedarkan kantong persembahan, tapi bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan dapat menaruh langsung di belakang, ada tersedia di sana amplop dan kotaknya, atau bisa juga ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Baik. Ya, yang kedua tadi kami mendapat penyampaian dari tim pelayanan Rocky atau sekolah minggu, di mana mereka sedang kekurangan guru-guru Rocky. Jadi bagi bapak, ibu atau kakak mungkin pemuda-pemudi yang memiliki beban untuk ikut mengajar Rocky, dapat menghubungi kakak Milka. Oh, di sini tidak disampaikan, tidak dicantumkan nomor teleponnya, tapi bisa menghubungi kakak Milka atau menghubungi salah satu dari para pelayan, nanti kami akan teruskan. Jadi bagi bapak, ibu atau pemuda-pemudi yang ada terbeban untuk pelayanan itu, dapat memberitahukan ke gereja gitu. Kemudian yang terakhir, Jumat Agung, ibadah Jumat Agung akan kita adakan di tempat ini. Ya, tentunya hari Jumat nanti. Dan itu hanya satu kali ibadah. Jadi generasi digabung dengan ibadah umum. Kita akan ibadah di tempat ini. Akan dilayani oleh Pastor Robert Bijosono. Ajak teman, ajak keluarga untuk bisa beramai-ramai kita menikmati Tuhan di tempat ini. Kemudian hari Minggunya ibadah juga hanya satu kali. Generasi digabung ke ibadah raya umum ini. Jadi hanya satu kali. Itu jam 10.30. Jadi ibadah generasi pada hari Minggu depan ini digabung, bukan ditiadakan, tapi digabung ke ibadah raya umum pukul 10.30. Itu saja penyampaian dari kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada tim Praise Worship dan doa berkat akan dilayani oleh Bapak Robert. Puji nama Tuhan, saya percaya kita bersuka cita pagi ini, amin. Mari kita makin berdiri saudara, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, yang ajaib pagi ini. Haleluya. Mengirimu seluruh hidupku, masuk dalam
Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kami dan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat yang hadir, Tuhan berkati mereka. Semua yang melayani Engkau pada siang hari ini, semua yang memberi, Tuhan juga memberkati mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah iman yang telah dianugerahkan ke dalam hidupmu menjadi kekuatan yang tidak terbatas untuk engkau bisa mengikuti Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan untuk mengatasi segala tantangan dalam hidupmu. Engkau tetap tegak berdiri dan tidak akan goyah. Dan biarlah kasih yang ada dalam kehidupanmu, kasih daripada Tuhan, itu nyata dan dibagikan, dinikmati oleh orang lain, sehingga mereka melihat Tuhan dalam kehidupanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan di dalam kebenaran. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suami, istri, dan anak-anakmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, perlindungan Tuhan nyata. Engkau diberkati untuk menjadi berkat, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Semua yang kita percaya, terima berkat ini, yang kita percaya, yang berasal dari Tuhan sendiri, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu.